Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai intelektual muda, selamat datang di Jam Islami. Di Jam Islami kali ini kita akan bahas tentang adab berdoa dan membaca Al-Quran. Nah, adab berdoa dan membaca Al-Quran. Berdoa merupakan salah satu cara manusia menjalin komunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Membaca Al-Quran juga bisa menjadi media agar selalu mengingat kepada Sang Pencipta. Oleh karena itu, di dalam melakukan dua hal tersebut juga perlu diperhatikan terkait dengan adab. Adab dalam membaca Al-Quran serta ketika mengerjakan doa biasanya bisa saja berpengaruh terhadap hasilnya, terutama berkaitan dengan doa yang diinginkan oleh seorang hamba. Dalam hadis riwayat At-Tirmizi nomor 2829 dari Aisyah, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang membaca Al-Quran dan ia mahir membacanya, maka ia akan bersama golongan orang-orang mulia, lagi baik sedangkan orang yang membacanya. Hisham berkata, dengan susah, sementara Syu'bah mengatakan, dengan berat. Maka ia mendapatkan dua pahala. Abu Isa berkata, hadis ini hasan sahih. Lalu, membaca Al-Quran juga sekaligus disebutkan sebagai pembersih hati manusia yang sedang mengalami masalah. Sesungguhnya hati itu bisa korosi sebagaimana besi ketika bertemu dengan air. Kemudian ada yang bertanya kepada baginda Nabi, ya Rasulullah, lalu apa yang dapat menghilangkan korosi tersebut? Lalu Rasulullah menjawab, banyak mengingat kematian dan membaca Al-Quran. Hadis riwayat Baihaqi. Adab berdoa dan baca Al-Quran dalam Islam sesuai sunnah Rasulullah. Adab berdoa dan adab membaca Al-Quran dalam agama Islam seperti yang disunahkan Nabi Muhammad SAW. Berdoa merupakan salah satu cara manusia menjalin komunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Membaca Al-Quran juga bisa menjadi media agar selalu mengingat kepada Sang Pencipta. Oleh karena itu, dalam melakukan dua hal tersebut juga perlu diperhatikan terkait dengan adab. Adab dalam membaca Al-Quran serta ketika mengerjakan doa bisa saja berpengaruh terhadap hasilnya, terutama berkaitan dengan doa yang diinginkan oleh seorang hamba. Dalam hadis riwayat At-Tirmizi nomor 2829 dari Aisyah, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang membaca Al-Quran dan ia mahir membacanya, maka ia akan bersama golongan orang-orang yang mulia, lagi baik sedangkan orang-orang yang membacanya. Hisham berkata, dengan susah, sementara Syu'bah mengatakan dengan berat, maka ia akan mendapat dua pahala. Abu Isya berkata, hadis ini hasan sahih. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya hati itu bisa korosi sebagaimana besi ketika bertemu dengan air. Kemudian ada yang bertanya kepada baginda Nabi, ya Rasulullah, lalu apa yang dapat menghilangkan korosi tersebut? Rasulullah menjawab, banyak mengingat kematian dan membaca Al-Quran. Lalu ada adab berdoa yang perlu diperhatikan. Yang pertama yaitu waktu yang mulia. Berdoa sebaiknya dilakukan pada beberapa waktu yang mulia. Di antaranya ia ada pada hari Arafah, selama bulan Ramadan, hari Jumat, sepertiga terakhir setiap malam hari, dan ketika waktu sahur. Adab yang kedua yaitu adalah kondisi yang istimewa. Kondisi yang dianggap istimewa ketika melakukan doa seperti saat melakukan sujud, turun hujan, atau ketika iqomah salat dan sesudahnya.
Yang ketiga, ada menghadap kiblat. Berdoa sebaiknya dikerjakan dengan cara menghadap kiblat. Selain itu, juga disertai dengan mengangkat tangan serta diakhiri dengan mengusap wajah. Yang keempat, suara tidak keras. Berdoa dilakukan dengan mengatur volume suara, yakni dengan tidak terlalu keras namun juga tidak terlalu rendah. Yang kelima, hindari kalimat puitis. Ketika berdoa, sebaiknya menghindari kalimat yang terlalu puitis dan bersajak, serta tidak berlebihan dalam menggunakan kata. Yang keenam, ada khusyuk. Doa dikerjakan dengan khusyuk, artinya dengan penuh penyerahan dan kebulatan hati serta bersungguh-sungguh. Yang ketujuh, ada yakin. Meyakini bahwa doa tersebut akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, disertai dengan harapan yang sangat besar terhadap doanya tersebut. 8. Dilakukan terus-menerus. Doa sebaiknya dilakukan dengan istiqomah atau secara terus-menerus. Artinya, tidak terputus-putus dalam melangsungkan doa. Yang ke-9, ada zikir. Terkait hal ini, zikir dapat dilakukan sebelum ritual doa dan sangat dianjurkan untuk memulai dengan pembacaan sholawat serta puji-pujian. Yang terakhir, ada bertaubat. Sadar dan menyesal atas doa yang pernah dilakukan juga sangat penting. Selain itu, juga tetap berharap kepadanya dengan cara mematuhi segala aturan dalam ajaran agama. Nah, lalu ini ada juga adab dalam membaca Al-Quran. Adab yang pertama yaitu membaca Al-Quran. Yang pertama yaitu ada jelas. Membaca Al-Quran sebaiknya dilakukan dengan jelas, baik dari segi pengucapan, pembacaan setiap kata atau kalimat, agar tidak terdengar samar. Yang kedua, sesuai tajwid. Pembacaan Al-Quran disesuaikan dengan tajwid, maka harus diperhatikan terkait dengan panjang pendeknya huruf lantaran dapat berpengaruh terhadap arti tiap kata. Yang ketiga, berhenti di tiap ayat. Ketika ayat belum habis, maka sebaiknya tidak berhenti. Namun, usai selesainya ayat tersebut, dianjurkan untuk berhenti sejenak atau tidak membaca secara terus-menerus. Yang keempat, ada suara lantang dan lirih. Rasulullah disebutkan kadang membaca Al-Quran dengan suara lantang atau terdengar jelas, dan terkadang juga dengan suara yang lirih. Yang terakhir, ada suara merdu. Suara yang merdu sangat dianjurkan ketika dalam membaca Al-Quran. Nabi Muhammad SAW pun melakukannya dengan suara yang sangat indah. Nah, baik intelektual muda, sekian dulu dari pembahasan kita pada malam ini. Pembahasan kita pada hari ini di Jam Islami. Oke intelektual muda, sekian dan sampai jumpa di Jam Islami berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.